Setelah melakukan pelimpahan tahap 2 terhadap 8 tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitas pusat kesehatan hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2022 Senin 2 Desember 2024 lalu. Akhirnya Selasa pagi Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktoriat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu melakukan pelimpahan tahap 2 untuk tersangka utama kasus korupsi tersebut ke Kejati Bengkulu. Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu Kompol Muhammad Syahir menyampaikan, tersangka utama ini adalah Ede selaku mantan Kadis Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah dan MH yang merupakan rekan tersangka Ede. Para tersangka ini kemudian ditahan Kejaksaan Tinggi Bengkulu sambil menunggu sidang. Ini kita tahap 2 Kepala Dinas Pertanian Benteng bersama Wisnuyanto atau MM, satu lagi itu Pak Kadisnya sendiri. Nah, ini keterlibatan Kadis sendiri sama Pak Wisnuyanto ini seperti apa? Untuk Pak Kadis sama Pak Wisnuyanto ini merupakan broker atau relasi dari Pak Kadisnya sendiri. Nah, ini dia bilang mereka berdua adalah aktor dari dalang dari semua aktor intelektual dari korupsi yang terjadi di lingkungan Puskeswan dan BPP. Kasipenkum Kejati Bengkulu Restianti Andriani menyampaikan, pihaknya menerima pelimpahan tahap kedua kasus korupsi di lingkungan Dinas Pertanian Bengkulu Tengah menyusul sebelumnya pelimpahan 8 tersangka korupsi yang sama. Terima kasih rekan-rekan media pada Kejaksaan sudah hadir pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu di bidang tindak pidana khusus, di mana hari ini kita menerima pelimpahan tahap 2 kasus Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, yang mana pada hari Senin sudah ada 8 tersangka tahap 2 dan hari ini kita tahap 2 tersangka dan barang bukti 2 orang. Kasih penuntutan Kejati Bengkulu Arif Wirawan menyampaikan para tersangka ini ditahan di Kejati Bengkulu. Ditambahkan Arif untuk 10 berkas yang sudah dilimpahkan ke pihaknya sudah ditunjuk 12 jaksa penuntut umum untuk menangani dan dilanjutkan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu minggu depan. 8 tersangka yang terlebih dahulu dilimpahkan ke Kejati Bengkulu ini masing-masing berinisial WG, Pegawai Negeri Sipil, EP Pegawai Negeri Sipil RA Wira Swasta, NS Direktur CV Bita Konsultan. Selanjutnya KR Karyawan Swasta, DS Wakil Direktur CV Elsa Virajaya, JW Swasta dan DR sebagai Wakil Direktur CV. Terhadap penanganan 10 berkas perkara ini kita telah menuju Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dari Kejaksaan Negeri Benteng. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 12 orang jaksa penuntut umum. Untuk proses selanjutnya kemungkinan minggu depan kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Sebelumnya Tipikor Polda Bengkulu menyampaikan berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu bahwa terdapat kerugian negara sebesar 2,3 miliar rupiah, lebih dari total anggaran yang sudah dibayarkan sebesar 3,7 miliar rupiah, dan kerugian negara yang sudah dikembalikan tersangka sebesar 489.995.000 rupiah. Untuk diketahui, pagu anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitas pada kesehatan hewan ini sebesar 2,6 miliar rupiah. Dan kegiatan rehabilitas Balai Penyuluh Pertanian sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari 2 kegiatan itu terbagi 7 pekerjaan fisik, yakni pembangunan Puskeswan Kecamatan Talang 4, pembangunan Puskeswan Berigi Kelindang, rehabilitas Puskeswan Pondok Kelapa, rehabilitas Gedung Balai Penyuluh Pertanian Berigi Kelindang, rehabilitas Gedung Balai Penyuluhan Pertanian Taba Penanjung. Dan kegiatan pengawasan terdiri atas konsultasi pengawasan Puskeswan dan konsultasi pengawasan BPP. Dugaan korupsi proyek ini mencuat setelah ditemukan indikasi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Adrian Muhammad Yusuf, RBTV melaporkan.